Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Ta'limul Muta'allim kalangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Di sini kita akan mempelajari tentang waktu mendapatkan ilmu atau kapan waktu yang sangat bagus untuk belajar. Faslun fi waqti tahsil, pasal yang ke-8 yang menerangkan tentang waktu untuk mendapatkan ilmu. Dikatakan waktu belajar itu dimulai dari masih buayan ibu sampai mana? Sampai liang lahat. Jadi sejak kita lahir itu kita sudah diwajibkan untuk belajar sampai masuk liang lahat. Maksudnya lahir apa? Setelah lahir itu apa? Kita nanti ketika masih kecil kita mungkin tidak ingat, tetapi kita nanti melihat orang berbicara, kita akan menerimanya. Melihat orang berjalan, kita akan menerimanya, kita akan belajar untuk berjalan jadi belajar itu dimulai bahkan dari usia yang sangat dini dan sampai liang lahat. Bahkan ketika kakek-kakek dan nenek-nenek itu hukum belajar itu tetap ada di sana. Hasan bin Ziyad mulai terjun memperdalam ilmu agama di saat usia beliau 80 tahun. 80 tahun baru memperdalam agama. Beliau tidak pernah tidur malam di atas ranjangnya selama 40 tahun. Lalu setelah itu beliau berfatwa 40 tahun. Jadi umur itu bukan segalanya. Bahkan ketika umur 80 tahun ini Hasan bin Zaid ini tetap belajar untuk menuntut ilmu. Tetapi paling utamanya waktu untuk belajar adalah masa muda. Karena ketika ada masa muda, kita itu pikirannya itu nggak terlalu banyak. Kita nggak memikirkan tentang keluarga, kita nggak memikirkan tentang biaya, kita nggak memikirkan tentang permasalahan yang lain. Makanya masa muda adalah waktu paling ideal untuk belajar. Mumpung masih muda, kita harus semangat belajar. Dan pada waktu sahur, jadi waktu sahur itu maksudnya apa? Sebelum azan subuh atau setelah azan subuh juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena pagi hari itu kita masih belum memikirkan apa-apa, otak kita itu masih fresh. Jadi ketika kita buat hafalan Al-Quran atau kita buat belajar itu pagi hari, itu waktu sahur itu sangat-sangat penting sekali. Manfaatnya sangat besar belajar pada waktu sahur. Kemudian waktu antara maghrib dan isya ini juga waktu yang sangat bagus untuk belajar. Paham ya? Paling utamanya waktu untuk belajar, saya ulangi, pertama itu masa muda karena masih semangat untuk belajar, waktu sahur, dan waktu di antara maghrib dan isya. Kemudian sepantasnya bagi si pelajar ini untuk menghabiskan seluruh waktunya. Bila terasa bosan pada satu bidang ilmu, maka hendaklah menyibukkan diri dengan ilmu yang lain. Jadi waktu-waktunya semuanya itu digunakan untuk belajar. Kalau misalkan ada sekarang senang menghafal Quran, jangan melupakan pelajaran-pelajaran yang ada. Karena apa? Karena dengan menghafal Quran itu masih belum cukup untuk memenuhi pengetahuan adik tentang syariat. Hafal Quran itu sangat penting, sangat bagus. Tetapi kita juga harus tahu ilmu-ilmu yang lain itu juga sangat penting. Ilmu fikih kita tahu tentang cara beribadah. Akhlak kita tahu cara bermuamalah dengan sesama manusia.
tahu cara belajar itu seperti apa. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ketika kita bosan, misalnya kita belajar fikih bosan, maka jangan diteruskan bosannya, kita harus mengganti pelajarannya, kita megang pelajaran akhlak. Mungkin pada waktu pelajaran akhlak, ini tadi sudah dibaca, diganti lagi dengan pelajaran lain. Biar apa? Biar tidak bosan. Konon dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza malla minal kalam yaqul hatu diwana syu'ara. Jadi Ibnu Abbas ini bila beliau merasa bosan pada suatu pembicaraan ilmu, beliau berkata, datangkanlah padaku buku-buku para penyair, meminta buku yang lain untuk dipelajari. Saya berkata, datangilah oleh kalian tempat penyimpanan syairnya para penyair. Jadi untuk apa? Untuk belajar. Dan konon Muhammad bin Hasan tidak pernah tidur malam dan menaruh di dekatnya buku-buku tulis. Jadi selalu disediakan di samping-sampingnya itu buku-buku tulis, bukan seperti kita di sampingnya itu ada HP, enggak. Jadi mudah ketika kita mau belajar langsung diambil bukunya. Dan bila dia merasa bosan pada satu macam ilmu, beliau melihat kepada bidang ilmu yang lain, diganti. Kalau satu ilmu sudah bosan, diganti dengan yang lain. Fikih sedang bosan, diganti dengan akhlak. Akhlak sedang bosan, diganti dengan tasawuf. Tasawuf sedang bosan, diganti dengan usul fikih. Paham? Karena ilmu Allah itu luas. Ilmu seluruh manusia ini andaikan disejajarkan dengan ilmu Allah, itu bagaikan ilmu seluruh manusia ini hanyalah setetes air, sedangkan ilmu Allah itu lautan yang tidak ada ujungnya. Makanya ilmu itu banyak sekali, ilmu falak, ada ilmu yang qawaid fikih, nanti ketika di atasnya ada fikih nawazil, banyak. Ada ini masih tahap awal. Harusnya adik-adik semangat untuk belajar, karena masih sedikit, pembahasannya gampang-gampang, mudah-mudah. Jadi rugi kalau adik-adik tidak melakukan apa yang adik-adik seharusnya bisa. Kemudian beliau menaruh di dekatnya air. Jadi ketika belajar beliau selalu menaruh di dekatnya air. Dia menghilangkan rasa ngantuknya dengan air. Jadi ketika dia belajar ngantuk, diminum airnya. Ketika belajar ngantuk, diminum lagi airnya. Mungkin sekarang bisa kita ibaratkan dengan kopi, ibaratkan dengan teh hangat atau jahe hangat untuk menemani belajar, supaya apa? Bisa menghilangkan rasa kantuk ketika belajar atau bahkan ketika hafalan. Biar nggak ngantuk, kita sediakan air. Alasannya apa? Beliau berkata, tidur itu adalah datang dari rasa panas, maka harus diatasi dengan air yang dingin. Paham ya? Tidur itu ada sesuatu yang panas, maka harus diatasi dengan yang dingin, yaitu apa? Yaitu air. Apapun bentuk airnya, pokoknya sesuatu yang bisa menghilangkan kantuk. Atau ada dibutuh permen, silahkan dimakan permennya kalau misalkan ngantuk. Yang penting kita dalam suatu mempelajari pelajaran itu tidak ada rasa kantuk sama sekali. Ya mungkin ini. Jadi pasal ke-8 ini hanya sedikit sekali. Jadi adik-adik tugasnya mencatat seluruh yang saya terangkan pada waktu ini. Tugasnya adalah mencatat seluruhnya, karena ini sangat sedikit lagi. Insya Allah besok kita akan ke pasal yang selanjutnya, yaitu pasal yang ke-9 tentang kasih sayang dan nasihat. Menurut saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.